Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita sedang dalam perjalanan pulang. Tidak lama lagi dan perselisihan akan berakhir. Semoga kita yang berdiri di tengah-tengah konflik selalu menjaga visi kita yang tidak terlihat. Lupakanlah hal-hal yang ada di belakang dan jangkaulah hal-hal yang ada di depan. Karena kita harus tahu bahwa kita sementara di dalam perjalanan pulang ke rumah. Sebelum kita dengarkan renungan harian kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami ingin mendengarkan renungan harian pada hari ini. Allah berkati kiranya melalui kuasa Roh Kudus, agar kami dapat memahami firman Tuhan ini, dan kami dapat memastikan di dalam perjalanan pulang ke rumah, kami boleh ada di rumah Tuhan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan harian pulang ke rumah sepanjang bulan Maret ini berjudul Penyerahan Diri dan Penerimaan. Dan renungan kita di hari ini dengan judul Apa yang Tuhan bisa lakukan denganmu. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Pada zaman rasul-rasul Tuhan, tidak ada sesuatu yang membawa kemuliaan kepada diri mereka itu. Nyatalah bahwa kemajuan pekerjaan mereka terserah pada Allah. Kehidupan orang-orang ini, tabiat yang mereka kembangkan, dan pekerjaan besar yang dilakukan Allah melalui mereka itu adalah suatu kesaksian kepada apa yang diperbuatnya bagi segala orang yang dapat diajar dan menurut. Ia yang lebih mengasihi Kristus akan melakukan perbuatan baik yang terbesar. Tidak ada batas pada kegunaan seorang yang mengesampingkan dirinya sendiri, menyediakan tempat bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hatinya, dan menghidupkan suatu kehidupan yang sepenuhnya berserah kepada Allah. Jika manusia menderita suatu disiplin yang perlu tanpa pungutan, Allah akan mengajar mereka itu tiap jam dan tiap hari. Ia rindu menyatakan rahmat-Nya. Jika umat-Nya hendak memindahkan segala rintangan, maka Ia akan menuangkan air keselamatan dengan limpahnya melalui saluran-saluran manusia. Jikalau manusia dalam kehidupan yang rendah itu dikuatkan untuk melakukan segala yang baik yang mereka dapat perbuat, jika tangan yang menekan tidak diletakkan atas mereka itu untuk menekan kembali kegiatan mereka, maka akan terdapat 100 pengerja bagi Kristus, di mana kini hanya seorang. Allah mengambil seseorang sebagaimana adanya dan mendidik dia bagi pelayanannya, jika ia hendak menyerahkan dirinya kepadanya. Roh Allah yang diterima di dalam jiwa akan mempertajam kesanggupan pikirannya. Di bawah pimpinan Roh Kudus, pikiran yang diserahkan sepenuhnya kepada Allah berkembang dengan seimbang dan dikuatkan untuk memahami dan menggenapi tuntutan-tuntutan Allah. Tabiat yang lemah dan ragu-ragu akan diubahkan pada suatu tabiat yang kuat dan teguh. Penyerahan yang terus-menerus membangunkan suatu hubungan yang begitu dekat antara Yesus dengan murid-muridnya, sehingga orang-orang Kristen menjadi seperti Dia dalam pikiran dan tabiat. Melalui suatu hubungan dengan Kristus, ia akan memiliki pandangan yang lebih jernih dan lebih luas. Penglihatannya akan lebih tajam, perkembangan tabiatnya akan lebih seimbang. Ia yang rindu bekerja bagi Kristus, pikirannya dipertajam oleh kuasa pemberi hidup, yaitu matahari kebenaran, sehingga ia sanggup menghasilkan
banyak buah bagi kemuliaan Allah. Orang yang berpendidikan tertinggi di dalam bidang kesenian dan ilmu pengetahuan telah mempelajari pelajaran yang indah dari orang Kristen di dalam kehidupan yang rendah yang dinyatakan oleh dunia sebagai orang yang tidak terpelajar. Tetapi murid-murid yang bodoh ini telah mendapat pendidikan mereka di dalam sekolah yang tertinggi. Mereka telah duduk di kaki Dia yang berbicara seperti belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Yohanes 7 ayat 46, Alfa dan Omega jilid 5 halaman 259 dan 260. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan melalui renungan harian di hari ini yang telah kami dengarkan. Kiranya boleh menjadi berkat di dalam kehidupan kami, dapat menuntun kami di dalam perjalanan pulang ke rumah. Peliharalah kami sepanjang hari ini, di dalam setiap rencana dan di dalam setiap aktivitas kami. Kiranya selalu sepadan dengan setiap rencana Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami persembahkan doa ini. Amin. Demikianlah saudaraku yang kekasih, renungan harian yang telah kita dengarkan pada hari ini. Kiranya dengan renungan ini dapat memotivasi kita untuk semangat di dalam perjalanan kita untuk pulang ke rumah. Tuhan memberkati kita. Shalom.